Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat narasi dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari yang berbahagia ini, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk merasakan nikmatnya beribadah di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Sangat istimewanya bulan Ramadan ini sehingga Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "Lau ya'lamul ibad," andai kata seorang hamba itu tahu, "ma fi Ramadan," apa yang ada dalam bulan Ramadan ini, "latamannas ummati ayyakuna sana," niscaya pasti umatku akan meminta bulan Ramadan ini kepada Allah menjadi 1 tahun penuh. Jikalau kita tahu betapa mulianya istimewanya bulan Ramadan ini, pasti kita akan ingin selalu hidup di bulan ini. Sahabat narasi dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersolawat kita kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bukti kecintaan kita kepada Rasulullah dengan membuktikannya, yang pertama dengan memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah, dan yang kedua dengan mengikuti menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Sahabat narasi dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kita telah mendengar dari para ustadz, dari para kiai, para abuya, bahwa mereka menjelaskan betapa istimewanya, mulianya bulan Ramadan ini. Ada juga yang mengatakan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan suci Al-Quran, yang diturunkannya Al-Quran. Dan bulan Ramadan ini juga adalah bulan yang Allah pilih satu malam menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini semua adalah keistimewaan dan keutamaan bulan Ramadan. Tetapi banyak yang tidak kita ketahui. Banyak yang orang tidak ketahui. Orang hanya mengetahui betapa mulianya dan betapa mulianya bulan Ramadan ini saja. Banyak di antara orang-orang yang tidak mengetahui, di balik itu semua ada ancaman bagi orang yang bertemu dengan bulan Ramadan. Apa ancamannya, sahabat narasi dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ancamannya adalah dikisahkan bahwa ketika Rasulullah hendak berkhutbah, ketika Rasulullah naik pada tangga yang pertama, Rasulullah mengatakan amin. Kepada naik ke tangga yang kedua, Rasulullah mengatakan amin. Dan juga ketika Rasulullah naik pada tangga yang ketiga, Rasulullah mengatakan amin. Didengar oleh para sahabat. Terheranlah para sahabat, bingunglah para sahabat. Apa yang diaminkan oleh Rasulullah? Muncullah pertanyaan dari para sahabat. Ketika Rasulullah SAW selesai berkhutbah, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengatakan amin ketika naik ke atas mimbar pada tangga pertama, kedua, dan ketiga. Apa yang engkau aminkan wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Wahai para sahabatku, qad atani Jibril, sungguh Jibril telah datang kepadaku, dan malaikat Jibril alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku mengaminkannya." Maka apa doa malaikat Jibril alaihissalam yang diaminkan oleh Rasulullah? Perlu kita ketahui, sahabat narasi dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah, doa malaikat Jibril alaihissalam adalah, "Syakiya abdun," celakalah, hinalah seorang hamba, "adraka Ramadan," jikalau Allah pertemukan dirinya dengan bulan Ramadan, "fansalahu minhu," dan dia melewati bulan Ramadan tersebut, "walam yughfarlah," tetapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat narasi dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam artian ada nanti orang yang celaka dan orang yang hina jikalau dia Allah pertemukan dengan bulan Ramadan. Sekarang kita Allah pertemukan dengan bulan Ramadan, dan nanti mudah-mudahan kita melewati bulan Ramadan ini sampai selesai. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita melewatinya. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mendapatkan ampunan Allah atau tidak? Andai kata kita mendapatkan ampunan Allah, maka kita selamat dari doa malaikat Jibril alaihissalam. Tetapi andai kata kita tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita menjadi hamba yang celaka dan hamba yang hina
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah pertanyaan, siapakah orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah tersebut? Jelas dalam hadis Nabi mengatakan, man qoma Ramadan, man soma Ramadan imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa di siang hari dan melaksanakan sholat tarawih di malam hari dengan penuh keimanan dan keikhlasan, inilah orang yang mendapatkan ampunan. Maka sebaliknya, orang yang tidak ingin berpuasa dan tidak sholat tarawih, maka dialah orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau apakah cukup dengan berpuasa saja? Tidak, karena berpuasa dan melaksanakan sholat tarawih adalah satu paket untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan syarat melaksanakannya dengan keimanan dan keikhlasan, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat narasi dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selagi Ramadan masih bersama kita, selagi Allah masih mengizinkan kita hidup di bulan Ramadan ini, maka marilah sama-sama kita mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baik mungkin, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, jikalau bukan di bulan Ramadan kita memperbanyak solat, maka mau di bulan apa lagi kita memperbanyak solat kita? Jikalau bukan di bulan Ramadan ini kita memperbanyak membaca Al-Quran, maka mau di bulan apa lagi kita memperbanyak membaca Al-Quran? Jikalau bukan di bulan Ramadan ini kita memperbanyak bersedekah, berinfak, memberi makan anak yatim, fakir dan miskin, maka mau di bulan apa lagi kita ingin memperbanyaknya? Kenapa? Karena andai kata di bulan yang mulia ini saja kita tidak mau, apalagi di bulan-bulan yang biasa-biasa saja. Sahabat narasi dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum penyesalan itu datang, sebelum kita menyesal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nanti ada golongan orang yang datang kepada Allah pada hari kiamat. Dia datang kepada Allah mengatakan, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ada golongan orang yang datang kepada Allah mengatakan, ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami telah melihat azab-Mu, kami telah mendengar azab-Mu, maka farji'na ya Allah, kembalikanlah kami ke atas dunia, walaupun hanya sedetik saja, kami akan na'mal solihah, beramal soleh, inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Tetapi apalah daya, yang berlalu sudah berlalu, waktu tidak bisa diulang kembali. Kita tidak bisa meminta kembali ke atas muka bumi ini jikalau kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selagi kita masih dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan ini, mari sama-sama kita memperbanyak amal ibadah supaya kita tidak menjadi hamba yang hina dan hamba yang celaka, dan kita menjadi hamba yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika nanti kita keluar dari bulan Ramadan ini, tergolong menjadi orang yang minal aidin, orang yang kembali suci dari dosa, seperti anak kecil yang tidak memiliki dosa karena telah diampunkan oleh Allah, wal faizin, dan orang yang beruntung, orang yang menang, mendapatkan gelar tattaqun. Karena tujuan kita berpuasa adalah supaya kita menjadi hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.